Good morning. How are you today? I am fine too. Thank you. Semoga anak-anak semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di pagi hari ini seperti biasanya kita akan belajar. Hari ini kita akan membahas pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk lebih jelasnya silakan Ustazah perhatikan materi pembelajaran kita berikut ini. Materi akidah akhlak kita hari ini yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ada 3 item yang akan kita bahas. Yang pertama, kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak usaha semuanya, hari ini kita akan membahas apa saja sih keteladanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum Ustazah jelaskan, adakah di antara anak Ustazah yang sudah tahu? Baiklah, kita akan bahas bersama-sama. Untuk mengetahui apa saja keteladanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, bisa kita temui di dalam Al-Quran, buku cerita, dan buku pelajaran, dan lain-lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan pada tahun gajah. Nah, anak ustazah, sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia ini, ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, anak ustazah, ada yang tahu siapa nama ayah Rasulullah? Ya, nama ayahnya adalah Abdullah dan nama ibunya adalah Siti Aminah, sedangkan nama kakeknya adalah Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya pun meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya sehingga dia berusia 8 tahun. Kakeknya mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk mengembala ternak. Kemudian ketika Rasulullah beranjak dewasa, dia diasuh oleh pamannya dan pamannya pun mengajaknya berdagang ke pasar. Selama Rasulullah SAW berdagang, dia sangat dikenal sebagai pedagang yang paling hebat karena kepandaian Rasulullah menawarkan barang dagangannya kepada pembeli. Dan para pembeli juga sangat senang berbelanja kepada Rasulullah karena Rasulullah memiliki 4 sifat yang sangat terpuji. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis ini jelas bahwasanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sekarang kita akan membahas apa saja sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, siddiq. Siddiq artinya adalah jujur. Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang sangat sopan, tidak pernah berbohong, dan selalu berkata benar. Sifat yang kedua Rasulullah adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Nabi Muhammad selalu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran. Sifat yang ketiga adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad adalah orang yang dapat dipercaya. Beliau tidak pernah berdusta dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Sifat yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya adalah cerdas atau pandai. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat cerdas dan bijaksana. Beliau selalu menyampaikan kebenaran ayat Al-Quran dengan penjelasan yang bagus. Itulah keempat sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sebagai umatnya sudah sewajarnya kita mengikuti atau meneladani sifat-sifat beliau. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim.
wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Berikut adalah contoh perilaku sehari-hari dari sifat Rasulullah. Contoh yang pertama adalah siddiq, yaitu mengerjakan sendiri dan tidak menyontek saat ujian. Yang kedua, mengatakan hal yang sebenarnya. Yang ketiga, mengakui jika bersalah dan segera meminta maaf. Yang kedua, tabligh. Contohnya adalah saat diminta ibu untuk belanja di warung, jika ada uang kembalian diberikan kepada ibu. Yang kedua, menjelaskan pelajaran kepada teman. Yang ketiga adalah amanah. Contoh sifatnya, menepati janji dan tidak mengingkarinya. Jika dipercaya sebagai ketua kelas harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Yang terakhir, menyampaikan pesan yang dititipkan kepada kita. Yang keempat adalah fatonah. Contoh sifatnya adalah rajin belajar agar mendapat nilai yang bagus, rajin mengaji agar mahir dalam membaca Al-Quran. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak ustazah dapat memahami apa yang sudah ustazah sampaikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video ustazah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.